Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabarnya nih teman-teman selama di rumah? Tentunya selalu mengisi hal positif ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jibril Arabi dari kelas 10 MS4. Saya akan mempraktikkan video larutan elektrolit dan non-elektrolit nantinya. Maka sebelum kita memasuki video saya nantinya, kita harus mengenal apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan ini terbagi dua. Yang pertama ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat ini, larutannya itu terionisasi secara sempurna, maka juga menghasilkan ion yang sangat banyak. Sedangkan elektrolit yang lemah, dia itu larutan yang hanya terionisasi sebagiannya saja, maka ia akan menghasilkan gelembung atau yang disebut ion nantinya. Lalu apa itu non elektrolit? Nah, di sini non elektrolit adalah senyawa yang dilarutkan dengan air tetapi ia tidak menghasilkan ion. Maka dengan itu nantinya lampu yang kita ujikan akan mati dan tidak akan bergelembung. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai definisi elektrolit dan non-elektrolit. Maka selanjutnya, mari kita memasuki percobaan. Check it out. Oke, baiklah teman-teman, inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan semuanya. Nah, baiklah di sini teman-teman, saya menggunakan 2 buah baterai ABC besar dan 1 buah tempat baterai nantinya dan 1 buah lampu kecil. Di sini saya juga memakai 2 buah kabel yang berbeda warna dan 2 buah paku besi, 1 buah gunting, 1 buah lakban putih, dan sebuah tempat nantinya untuk rancangan elektrolit yang akan saya buat. Untuk larutan-larutan yang akan saya gunakan yaitu antara lain air gula dan air cuka, lalu air sampo dan air garam, dan yang terakhir air soklin lantai dan air downy. Baiklah teman-teman semuanya, langkah yang pertama yang saya ambil yakni menggunting ujung kabel untuk rangkaian nantinya. Nah, baiklah, langkah kedua yaitu menempelkan bawah baterai dan 2 ujung baterai nantinya dengan kabel menggunakan lakban. Baiklah, setelah memasang lakban pada bawah baterai tadi, langsung saja baterai dimasukkan ke tempat baterai, yakni di dalam ini terdapat 2 baterai yang telah dihubungkan 2 buah kabel yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalau saya di sini lampu tersebut saya solder. Maka langkah selanjutnya kita akan merangkai peralatan ini. Nah, baiklah teman-teman semuanya, inilah rancangan yang telah saya buat menurut tempatnya tadi, dan kedua paku telah saya pakai di kedua ujung kabel. Marilah kita mengujinya. Nah, baiklah, pada larutan pertama yang tadi yang sudah saya jelaskan yaitu larutan cuka. Mari kita mencobanya. Ternyata pada larutan cuka tidak ada sedikit pun gelembung dan lampu juga mati. Dan selanjutnya yaitu larutan gula. Sama saja, larutan gula tidak menghasilkan gelembung sedikit pun dan lampu juga mati.
Baiklah, larutan yang ketiga yaitu garam atau NaCl. Nah, pada larutan garam sangat banyak sekali gelembung dan lampu juga hidup dengan terang. Baiklah, larutan selanjutnya yaitu sampo. Pada larutan sampo juga terdapat banyak gelembung dan lampu juga hidup dengan terang. Baiklah, pada larutan selanjutnya yaitu larutan dauni. Pada larutan dauni cuma terdapat sedikit gelembung dan lampu juga tidak menyala. Maka ini termasuk ke dalam elektrolit lemah nantinya. Dan mohon maaf, mungkin terhadap kamera tidak akan jelas nantinya. Dan larutan selanjutnya yaitu soklin lantai. Sama saja, soklin lantai dan dauni juga menghasilkan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah maksudnya. Dan lampu juga mati. Nah, baiklah teman-teman, tadi percobaan kita sudah selesai. Maka di sini saya akan menyimpulkan bahwa larutan cuka dan gula termasuk larutan elektrolit. Nah, di sini saya telah merangkumnya, yaitu ciri-ciri dari larutan elektrolit praktikum saya kali ini, yakni yang pertama, senyawanya itu kovalen, nonpolar dan tidak dapat terionisasi. Makanya itu ia tidak menghasilkan gelembung atau yang disebut kita ion. Dan lampu yang kita lihat pada dua larutan tadi juga tidak menyala. Lalu selanjutnya yaitu larutan garam dan sampo. Nah, pada larutan garam dan sampo ini saya menemukan bahwa ia memiliki elektrolit yang kuat, karena saya menemukan bahwa ciri-cirinya itu senyawanya terdapat ion yang dapat menghasilkan banyak sekali gelembung. Lalu yang kedua, senyawa kovalen polar yang dapat terionisasi secara sempurna dan hampir sempurna. Lalu lampu yang saya uji cobakan tadi juga hidup. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu larutan dauni dan soklin. Tadi sudah saya jelaskan pada awal video, yaitu larutan elektrolit kan terbagi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, soklin dan dauni ini termasuklah ke dalam larutan elektrolit lemah, karena di sini saya menemukan ciri-cirinya, yaitu lampunya tidak menyala tetapi memiliki sedikit gelembung. Maka saya simpulkan bahwa ia termasuk ke dalam elektrolit yang lemah. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.